Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu wa may yahdillahu apa nah lalin ya. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sedulur kabeh sing ana ning dunia maya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita hadir kembali. Balik ya. Pada kesempatan yang baik ini kita masih berjumpa lagi atau baru berjumpa lagi. Wah, blesa kembali yakin. Bakal mukul ga kontrolan mana gagian mukodemnya kita sebelumnya rendah sih. Astagfirullah. Kedawan mukodemnya mukodimaya kedawan mau sih anak digoyang-goyang mau pilih anget kuno suheru so tadi kena enak manis ya tong mau bubur kurus enak bubur udang. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. 2 tahun 2 purnama anaknya kita tangi beli lah ribut banyak. Anaknya tangi beli paling nangis ya teman. Nah segitu udah 2 tahun kita nggak hadir live, masih dengan teman saya yang asing di telinga dan di pandangan mata, yaitu Aljin. Sehat Aljin? Alhamdulillah sehat walafiat. Waras Aljin? Waras alhamdulillah, berkas Sugi beras Aljin? Ya alhamdulillah masih golongan setengah liter maning. Iya. Ya, beras ya. Teman kita ini adalah seorang dai yang belum terkenal, dai yang belum terkenal, tapi ilmunya ya lumayan terkenal. Lumayan terkenal. Tidak terkenal. Bincang-bincang kecil ini diawali dengan doa sebelum tidur. Ya tuh di rumah yang kau ngantuk. Diawali dengan doa sebelum salam, sesudah tasyahud. Pernah dengar gak Ajin? Yang mana doa itu terima kasih. Yang mana doa itu adalah berlindung dari 4 hal Ajin. Apa kuno? Yang bunyi doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu A. Jadi pernah saya membaca sebuah buku itu A. Jadi
sebelum salam ya sesudah tasyahud akhir tuh kan ada setelah ini kan akhirnya kan innaka hamidum majid. Ngudin aksaw. Peninggalannya Fir'aun dah sawang melulu. Duduk Peninggalannya Fir'aun. lagi zamannya Elvi Sukaisi. Oh. Tidak tahan ku diganggu. Oh. Ada ntar. Zamannya Elvi Sukaisi makanya gede model mukanya. Aduh. Ibu kota Priangan. Lanjut. So. Kan at-tahiyatul tasyahud ya yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai dengan innaka hamidum majid itu kita diajarkan oleh Nabi itu berlindung dari empat hal. Empat hal. Ajin lagi puyang tak? Pulang sing bisikan bitaka-taka. Astaga. Maksudnya konteksnya Oh, ngomong apa? ya udah bebas aja karena ini kan bincang-bincang kecil. Kalau ada yang lebih gede mah enak ini Om Boga mentas. Oke. Innaka Hamidum Majid dilanjutkan dengan kita dianjurkan atau diajarkan untuk berlindung dari empat hal. Yang pertama atau bunyinya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Nah, itu nah setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa yang tadi tuh Ini dia kena siapa? sedikit dulu ya biar pemirsa teman-teman semua saya minum dulu. Ini namanya kopi cap sindang ini kopi estetik baju sedang anak semutek ini astagfirullahaladzim. Oli ngerokok ta? Boleh. Udah kayak gitu. Iya ya. Oli tahlilan ya. Ya, tahlilan barokah kuno Oli barokah kuno Ketemu isi Iya. Beda-beda busa iki. Ana Ada surya asli, ana surya palsu ini. Gajah Baru Surya ewe lah. Pasti oli ngaciting tahlil. Barangkali Beda, ya. terkait dengan doa tadi tuh sekarang kan kalau Apa sing digelendengi ki apa gini? ya kan lagi menjelaskan. Oh iya. So. Terkait dengan doa yang tadi tuh intinya tuh Maksudnya begini, maksudnya tuh kok kenang apa? Enggak ada bahasa di kalimat itu tuh, enggak ada bahasa randu gede tuh. ya belum kan randu gede itu kan hal-hal yang Kan lagi viral itu randu gede tuh. iya randu Maksudnya gede tuh iya ada apa itu tuh di balik robohnya randu gede yang simbol dari kebesaran Indramayu tuh. oh Kok mono-mono? jangan ke situ dulu Apa ke sih? bahasan dulu nanti wa min syarri fitnati masihid dajjal, bahwa yang namanya kita kan zaman kan sudah berakhir. Aku semburannya kayak naga maning maning busung kayaknya aja.
supaya hujan lokal mau nggak? Mancing mata perih. Ayo lanjut. Jadi zaman ini ya katanya kan zaman akhir zaman gitu. Nanti dulu tadi habis makan bubur urang. Jadi rada serak akhir zaman. Jadi ciri-ciri daripada akhir zaman itu munculnya dajjal gitu. Dajjal. Oh seperti itu ya. Iya. Nah, untuk hal semacam itu teman-teman semua, teman-teman sekalian, perihal akhir zaman atau zaman akhir dan munculnya dajjal itu nyembur aja nih kita. Astagfirullahaladzim. Mohon ya. Nanti kita akan dijelaskan atau akan dipaparkan oleh teman saya yang belum terkenal dan pasti terkenal kan. Ya ayah. Iya. Itunya nggak dipakai udang-udangnya Udang-udang ketinggalan. kacamatanya nggak dipakai Tinggalan. Ownernya nggak dipakai Enggak. Astagfirullah. Sorban ketinggalan semua. Baik, untuk selanjutnya teman-teman bisa menyimak. Kalau ada sesuatu yang barangkali kurang berkenan, boleh di kolom komentar kami sediakan. Kami siap untuk berdialog lewat kolom komentar. Untuk waktunya dipersilakan Ajin yang terhormat sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Nanti dajjal dulu Ini konsepnya apa sih? Ada randu gede, ada dajjal di yang nggak nyambung. Jangan nanti konotasinya berbahaya Dia kalau mau dajjal. konsepnya si host mintanya masalah dajjal. Kalau saya mah Ini mintanya yang pemirsa mintanya randu gede. berarti Jadi kalau apa misalnya disambungkan dajjal di Rangdu Gede, nanti itu konotasinya berbahaya. Iya, Jangan takutnya ada yang protes. ada yang protes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah katsirun min nikmat minallah. Terlalu banyak nikmat dari Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Pada malam hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang oleh host kita yang bernama Wa'udin Sedunia. Bahkan beliau ini namanya terkenal seantero dunia itu mengalahkan Dajjal. Astagfirullahaladzim. Iya beli Pak. Iya. Nama Wa'udin itu terkenal. Ya kan sedunia, Iya. Udin sedunia kan. Dajjal gak kalah terkenal ya. Alah. Nah, los. Iya. Sekian mah Eropa, Inggris, Ya. Prancis, Prancis, Itali, Australia, Argentina, Italia, grup bola itu tuh Malaysia, Roma, terus apa mana gunung? Roma Kelapa. Tidak tahu itu yang namanya Dajjal teman kamu. Oh iya. Tapi kalau nama Udin itu tahu, Iya, sudah terkenal. karena sedunia ya. Iya. Kalau mereka orang Barat tahu namanya Dajjal, bahayanya Dajjal bagaimana? Ya mungkin dia itu pasti
menghindar lah Oh iya. dari fitnahnya tuh. Iya. Tapi sekarang malah dia kebanyakan yang akan menjadi pengikutnya. Seperti itu. Nah, menurut Aji itu arti Dajjal itu apa sih? Dajjal itu artinya apa? Dajjal. Iya. Ya, Dajjal itu sebuah nama. Oh. Nama seseorang. Al-Masih itu sebenarnya nama kehormatan buat Nabi Isa. Nah, Al-Masih itu yang aslinya Al-Masih itu kan Nabi Isa. Oh Nah, iya. Kalau Dajjal, kenapa disebutnya sama dengan Al-Masih? Al-Masih yang palsu. Oh itu iya. Al-Masih yang membawa kazab, membawa fitnah yang palsu, berdusta gitu ya. Kalau Al-Masih Nabi Isa itu Al-Masih yang aslinya. Seperti itu. Pinter ya Ajin tuh ya. Pinter Ajin tuh ya. Saya nggak sia-sia memanggil Ajin ke sini tuh. Namanya juga Ajin. Ada yang membisikin jinnya tuh. Oh namanya iya juga iya. Ajin. AA itu dipanggilnya kalau simbol daripada orang Kehormatan, Sunda. iya. Orang Sunda itu Kakang. Kakang. Ya. Kakang. Makanya saya itu kakangnya jin. Makanya jin itu harus tunduk sama saya. Karena saya sebagai kakak. Kakangnya jin ya. Iya, makanya panggilnya AA jin. Iya. Itu paham A. Paham iya. Ya, informasinya ya dari itu. Dari kopi mik enak. Diterangkan dalam hadis, ya. Dajjal itu datang ke dunia itu selama 40 hari. Sebentar. 40 hari pertama itu seperti satu hari yang pertama itu seperti berapa ya? 2 tahun atau 1 tahun? Lupa ini hitungannya tuh ya. Hitungannya seperti 1 tahun. Terus 2 hari ke sananya itu seperti 1 bulan. Dan 3 hari sana seperti 1 minggu lamanya. Terus 1 hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Tapi hitungannya itu 40 hari. 40 hari hitungannya. 40 hari Ya. Menurut Syekh Al-Imran, dalam kajian Akhiruz Zaman, itu simbol dari 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu, dan hari-hari itu menurut Syekh Al-Imran dalam kajiannya itu, kenapa Dajjal datang 40 hari dan 1 hari seperti 1 tahun itu masa fitnahnya Dajjal. Ini yang kita katakan itu bukan fisiknya dulu, tapi yang datang itu fitnahnya dulu. Fitnah dulu. Fitnah itu kacau balau, huru hara. Oh, huru hara. Bagi kaum muslim dianggap huru hara. Iya. Karena selama ini dimulai dari awal kehancuran Khalifah Ottoman. Oncoman mah oncomnya Pak Kasman. Oh, Pak Kasman. Astagfirullah. Sing dagangan Pak Kasman ya. Pak Kasman. Itu diawali dari kehancuran atau kebubarnya Khalifah kerajaan Oncoman. Dari mana tuh? Tahun berapa itu? Sekitar tahun 1000 kira ya. Berarti itu tuh Dajjalnya udah muncul ya? Dajjal itu sebenarnya lahirnya itu di zaman Nabi Musa. Disebut Samiri. Kenapa simbol Amerika itu disebut negeri Sam? Paman Sam ya. Paman Sam. Itu kan simbol dari nama
namanya nama itu, Samiri ya? nama Samiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena juga kajian ini tuh bukan beneran jangan ya. percaya 100%. Iya. Tapi kita sudah merasakan bagaimana dahsyatnya fitnah-fitnah Dajjal. Kan sekarang sudah kita rasakan. Iya. Huru haranya orang umat muslim di Timur Tengah apa itu kan ulah Dajjal. Iya. Kitanya aja yang nggak menyadari. Oh. Makanya kalau kita kepengen sadar Ya. bahwa fenomena seperti itu terjadi, kita sudah di backing sama para ulama. Apa backingan kita? Ya itu tadi doa akhir tahun. Akhir tahun. Akhir Tasyahud. Akhir Akhir. tasyahud. tahiyat akhir. Iya, tahiyat akhir. Angel bisa ngomong-ngomong Iya. mereka. Angel. Belibet banget. Ribet. Itu tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil masihid dajjali. Nah, seperti itu. Ya Allah, aku berlindung dari api neraka, dari siksa kubur, dan dari fitnahnya, bahayanya fitnahnya Masihid Dajjal. Berarti Dajjal tuh Dajjal itu bentuknya orang atau apa sih bentuknya tuh Dajjal tuh? Orang. Bukan sifat. Ya termasuk sifatnya. Oh. Sifatnya disebutnya Dajjal, pembohong, kazab. Dajjal itu fitnah, pembohong. Iya. Oh, berarti Dajjal itu bukan nama orang berarti ya? Ya namanya itu Dajjal. Kenapa dinamakan nama Dajjal? Karena dia sifatnya itu pembawa fitnah. Kedustaan ya. Seperti itu. HP juga kalau membuat huru hara, membuat fitnah-fitnah sana sini, ya sebut Dajjal sama. Seperti itu. Si anu ya, sesuatu yang bikin kacau gitu ya. Ya Dajjal sama HP matanya satu. Ada matanya dua HP. Matanya satu. Iya, HP kan matanya. Kamera sih Ya kamera itu satu. Kalau dikasih dua? Itu mah hanya sekedar Penghias. itu kan simbol. Maksudnya gambarannya seperti itu, simbol dulu yang datang, simbol Dajjal. HP kan simbol ya. Kameranya satu depan. Pertama belum ada HP kan ada kamera. Kamera kan satu melototnya tuh. Maksudnya orang manusia itu dikatakan Dajjal itu bisa itu? Ya bisa kalau sifatnya sama dengan Dajjal. Oh gitu. Berarti nama asli Dajjal yang sesungguhnya itu adalah Samiri. Samiri. Oh, berarti ya? karena Samiri itu berbuat kedustaan maka disebut Dajjal. Oh. Berarti orang lain selain Samiri pun bisa dikatakan Dajjal. Ya. Ya. Kalau dia karakternya seperti itu. Oh, iya paham. Kita katanya Dajjal itu turun pada waktu nanti. Katanya pada waktu akhir zaman. Ya sekarang kan sudah turun, sudah turun, tapi turunnya itu kalau menampakkan diri itu belum ya. Baru sifatnya saja, karakternya saja yang menyerupai Dajjal. Sekarang kita kenapa Dajjal dianggap hebat? Hebat dalam arti apa? Bahkan sampai dia itu akhirnya mengakui Tuhan. Itu karena coba aja kita tanya tentang masalah apapun di HP, HP bisa jawab, Pak. Ilmu apa aja ada di HP itu. Iya. Ya itulah Dajjal. Simbolnya Dajjal. Oh, simbol ya. Simbolnya Dajjal. Simbolnya Dajjal. Iya. Berarti tergantung kitanya apa memang Dajjal itu HP-nya tuh Dajjal gitu loh. Ya bukan HP-nya si A.
simbolnya saja. simbolnya saja. Berarti tergantung orang yang memakai HP-nya gitu kan? Ya kan, Be? Ya. Iya. Nah, kembali lagi masalah Samiri. Samiri itu turun ketika nanti terjadi Bencana. ketika terjadi kiamat ya. Apa gimana tuh? Akhir zaman kan? Akhir zaman. Nah, Samiri itu turun tuh memang nanti dia membuat kerusakan atau gimana tuh? Intinya begini, saya kan belum menjelaskan dari datangnya 40 hari. Ya. Dajjal itu datangnya 40 hari. Ya. 40 hari. Ini kajiannya, saya pernah melihat kajiannya Syekh Imran itu kan, yang maksudnya 40 hari itu, 1 hari seperti setahun itu, pada masa pertama dimulai fitnah penyebaran pada kaum muslimin itu adalah dimulai dari kehancurannya Khalifah Ottoman. Nah, kenapa bisanya hancur Ottoman itu? Ya. Karena dimulai dari kekaisaran Inggris. Berarti itu cerita sejarah ini berarti nih. Ya kan kita nerangin Dajjal kan tentang sejarah. Bagaimana? Berarti Dajjal itu tidak ada di tidak turun di akhir zaman dong. Astagfirullah. Zamannya itu juga. Yang disebut akhir zaman itu apa sih? Apa tuh? Akhir zaman itu, tanda-tanda akhir zaman itu dimulai diutusnya Rasulullah. Datang Rasulullah, dimulai dari lahirnya Rasul itu sudah tanda akhir zaman. Akhir zaman. Ya. Paham nggak? Oh iya. Nabi akhir zaman. Itu sudah dimulai tanda akhir zaman. Iya. Salah satu tanda akhir zaman itu datangnya kerasulan yang terakhir, namanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu tanda akhir zaman. Iya benar. Karena ada nyanyi Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Oh, berarti yang namanya akhir zaman itu adalah zaman yang akhir, yang dimulai pada saat Rasulullah lahir. Itu namanya akhir zaman. Iya. Berarti akhir zaman itu berarti udah beratus tahun ya? Ya kan ada hadisnya bahwa nanti masa itu kan ibarat bahwa dunia ini masa dunia itu tahunnya itu ibarat 1 hari. Ya. 1 hari. Zamannya Nabi Adam. Ya. Sampai Nabi Ibrahim lah. Itu diibaratkan zaman esok sampai bedug. Ibaratnya. Kalau zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim Nabi Isa ibarat zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ibarat waktu dari pagi sampai zuhur. Itu menggambarkan dunia itu. Iya. Hadisnya seperti itu. Zamannya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ibaratkan duhur mengasar. Paham? Iya. Nah, baru nih akhir dunia, akhir zaman itu zamannya nanti Nabi Muhammad sampai umatnya sampai kiamat. Itu ibarat waktu asar sampai maghrib. Itu kan sebentar. Iya. Asar mau maghrib kan sebentar. Berapa jam lagi? 2 jam lagi. Iya kan? Ya, 2 jam. Sejam setengah apa 2 jam lagi sih? Ya, asar mau maghrib. 2 jam. 2 jam lagi ya, sekitaran seperti itu. Bukan, ibaratnya tapi ya Allah alam ketika terjadi kiamat itu tidak ada yang tahu. Ya, itu gambaran dari maksudnya kan Nabi gambar akan mengkonon zaman urip ya semono. Ya bisa jadi
1000 tahun lagi, berapa tahun lagi. Karena Nah, menurut kajian Syekh Isa Daud itu kan Imron, bukan ada Isa lagi Daud lagi. bahwa zamannya dihitung tahunnya, ini tahun ya, tahun. Itu dunia itu sebenarnya usianya itu selama 5.000 tahun. Usia per nabi ke nabi. Enggak, Usia dunia. maksudnya usia dunia seluruhnya. Dari sebelum Masehi sama dengan Masehi gitu. Ya, 5.000 tahun. 5.000 tahun. Kita ini berarti sisa berapa tahun lagi tuh? Berapa ribu tahun lagi berarti? Nah, di zamannya Kanjeng Nabi itu perkiraan kajian para ulama itu perkiraan itu 1.500 maning. Dari sekarang. Dari diutusnya Kanjeng Nabi. Oh. Sampai akhir. Berarti misalnya Nabi itu kan diutuskan tahun berapa tuh? 1500 Masehi ya? 1570. Berarti zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu perkiraan muka pira kan 5.000 dikurangi berarti dari Isa ke Muhammad, Nabi Muhammad 5.000. Iya. Sekarang puyeng jangan hitung-hitung kok enggak. Ya wis. Nah, sekarang Dajjal aja Dajjal. Nah, kalau ibarat di jari itu kan begini. Coba gimana? Jari tengah itu zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Panjangnya. Kalau Nabi Isa mengkanjeng Nabi Muhammad itu ibarat jari telunjuk. Nah, Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu ibaratan jari ini. Oh, pendek lebih pendek ya. Iya, lebih pendek zamannya tuh. Masanya seperti itu. Dalam hadisnya seperti itu menggambarkannya. Ya. Jadi ya tahun hijriahnya juga sekarang sudah 1000 berapa? 1446. Nah, aku bentar lagi 1500-nya tuh. Berarti kiamat ya? Ya wallahu a'lam, cuma ini kajian dari versi 4 tahun lagi berarti ya. Kan 1.500. Utang yang belum dibayar. Utang dibayar. Dibayar. Ya ini mau wallahu a'lam. Iya. Namanya juga tapi ini sih yang namanya kiamat terjadi itu apabila apabila lafaz Allah itu sudah tidak terdengar. Iya, gimana tuh? Jadi kalau misalnya masih ada orang yang sholat, ngomong, ya sholat ya, bicara Allah itu, maka kiamat itu ditunda. Gimana tuh? Itu nanti setelah zaman maksudnya orang-orang mukmin Islam sudah diangkat. Kan ilmu salah satu tanda kiamat kan ilmu itu kan diangkat dari dada kaum muslimin. Ya. Diangkat. Caranya Gusti Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Akhirnya yang mengisi dunia ini siapa? Ya orang-orang yang tak berilmu. Iya. Berarti Dajjal turun pada saat orang tidak berilmu. Nah, sekarang kan kita sudah rasakan para ulama sudah meninggal, para kiai sudah meninggal. Yang datang siapa sekarang? Orang yang tidak memahami ilmu, tapi mau. Jadi hasil survei membuktikan Ajin bahwa Islam yang ada di Indonesia ini dari 97% berkurang jadi 82%. Apa itu? Orang Islam. Berkurangnya kenapa sih? Tidak tahu. Survei dari mana? Itu dari dari data kependudukan. Oh, masih Islam KBJA KTP Indonesia mah. Mayoritas. Nah, terus ada lagi yang meningkat itu negara apa tuh? Meningkat dia. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu berkurang orang Islam. Dari Islam itu berkurang. Dari katanya kan Islam ini adalah negara Islam ya kan? Negara-negara Islam kan paling terbanyak.
Ternyata sudah tidak lagi seperti itu hasil survei. Jadi Islam di Indonesia ini cuma 80% gitulah dari 90%. Oh, Ke atas. seperti itu. Ya bisa terjadi. Turun. Karena apa? Sekarang pun saya kembali lagi cerita tentang Dajjal. Itu ditutup dulu karena akhirnya puyeng sayanya. Udah paling Dari dimulai negeri apa? Paman Sam. Ottoman. Cuman Kaisar ya Kaisar Khilafah yang ada di Turki tuh. Iya. Yang menghancurkan kan pihak Inggris. Anu tuh, Ottoman. Pihak Inggris. Inggris memenangkan perang tentang yang sebutnya perang apa itu? Perang salib ke berapa tuh? Perang salib ya. Nah, yang disebut satu hari seperti satu tahun itu dimulai dari kebangkitan orang Eropa, Inggris tuh, yang memasukkan apa orang-orang Bani Israel mau dimasukkan ke tanah Palestina. Itu dimulainya datang fitnah-fitnah Dajjal situ. Tapi pada waktu ada Akhirnya ada apa? Akhirnya Inggris dan Amerika, Inggris kan aslinya orang Amerika itu orang Inggris, terus orang Amerika itu aslinya orang Inggris, penduduk aslinya sih kan orang Indian itu. Indian, Nah, makanya Indian. kulit putih itu berawal dari Indian. turunan apa Akhenazi itu, Askenazi. yang kulit putih itu. Oh, Askenazi itu putih. Iya, maksudnya tuh Eropa tuh. Itu aslinya Bani Israel, itu bukan Bani Israel turunan yang duduk di Palestina, itu bukan Bani Israel turunan yang sepupuan dengan Nabi Musa. Kanjeng Nabi. Maksudnya dari Nabi Ibrahim, bukan. Menurut Syekh Imron kajiannya seperti itu. Aslinya tidak ada darah sama sekali, DNA sama sekali dari turunan Bani Israel yang asli dari sepupuan dengan Kanjeng Nabi. Ya. Paham? Yahudi lain berarti ya. Iya, Yahudi lain yang akhirnya yang jauh. Tapi kulit putih dia. Ya kulit putih Eropa seperti itu. memang waktu Makanya negara Islam untuk menghancurkan Eropa itu kalah Islamnya sendiri. Islamnya. Peperangan itu kalah, dimenangkan oleh Eropa secara sejarah. ya itu kan ini kan lagi mengkaji zaman 1 tahun seperti 1 hari dan seperti 1 tahun itu dimulai seperti itu. Kenapa setelah mengalahkan Khalifah Ottoman, Inggris dan Amerika, ya Inggris kan mengirim bala tentaranya, mengirim masyarakatnya itu untuk menjajah Amerika. Yang asli sukunya kan suku India. Yang kulitnya merah tuh ya. Nah, didatangkan ke situ untuk menghandle menjadi negara superpower itu memang sudah dirancang oleh Dajjal seperti itu. Dirancang, maka bikinlah sistem penjajahannya itu dibikinlah keuangan sistem Dajjal ya, mau ke dolar. Tuh pakai dolar. Dolar itu singkatannya Dajjal itu. Dolar itu kalau kita dibaca lewat kaca yang terbalik itu bacaannya Dajjal, bukan dolar. Oh, dolar tuh ya. Coba tes. Ambil kaca, cermin, dolar. Untung kita Bitcoin aja bukan dolar. Dolar. Dajjal. Kalau dibalik menjadi Dajjal ya. Nah, Dajjal datang selama 1 tahun, 1 hari, 40 hari lah. 1 hari yang seperti setahun itu dia membawa surga versinya Dajjal, dia membawa neraka versinya Dajjal. Ya. Nah, dibikinlah suatu sistem yang berbentuk dolar. Akhirnya apa? Negara-negara yang memiliki iman
itu akan dipersulit. Artinya tidak bisa maju Iya. karena mau ditekan oleh keuangan Iya, betul. dolar seperti itu. Ada. Seperti Jadi survei itu. membuktikan lagi nih. Ah, sok ya kita ngali dingin ngomong. Astagfirullahaladzim. Ikulah kabaturi kosong. Oh, Deleng gak delong asin nonton ku ana wong pira. Kosong. Kosong Oke. bae, Cah. Tenang YouTube ya kasih nonton. Terus Di tahun 2050 2050. Sekarang baru 2025 kan? itu hasil survei Oh, prediksi. prediksi Iya, iya. 2050 itu akan terjadi suatu yang pokoknya hancur ini tentang dolar. Nah, ya ke masa 1 tahunnya tuh, yang 1 hari 1 tahun itu akan hancurnya dolar. Baru kan masuki masa dajjal yang mau 1 hari seperti 1 bulan. Ada Be. Nah, seperti itu. Nah, kajian para ulama, contohnya Syekh Imron itu mengkaji bahwa nanti yang satu hari seperti 1 bulan itu nanti dipegang oleh orang Yahudi yang Bani Israel yang ada di Palestina yang aslinya bukan darah asli Yahudi sepupu Nabi. Nah, itu yang menjadi superpower negara. Sekarang kan yang seperti 1 tahun itu kan yang menjadi superpower kan pihak Inggris. Aslinya mah Inggris. Inggris, Amerika itu kan bikinannya tuh. Nanti tuh Be, Itu. duit-duit yang ada di bank semua itu tidak bisa diambil. Oh, Hancur semua. bisa begitu sih ya. Ada prediksi di 2050. Makanya beli dolar. Bitcoin dari Islam bukan, Bukan, tidak bisa di manage siapapun. Dajjal juga itu, Bitcoin Beda, tuh. beda, Anak aja kamu tuh, beda. Kalau Dajjal itu dia membuat sesuatu yang dia bisa memanage itu. Oh, kalau Bitcoin Nggak ada. Nggak ada yang bisa manage. Sekarang itu masa dajjal yang 1 hari seperti 1 tahun bulan. itu mau habis. habis ya. Makanya dibikinnya Israel di situ. Itu tujuannya Israel itu mau dijadikan negara superpower versi dajjal. Nah, kenapa orang suka dengan mata uang dolar? Itu kan surganya dajjal. Dajjal. Kita ngomong. Berarti mancing ini 2050 Be. Bakal turun semua itu. Tidak bisa ambil uang, pengen transfer ke luar negeri tidak bisa. Dolar tuh ya. Nggak bisa. Tapi rupiah mah masih ada ya? Tapi turun semua. Semua. Dampaknya dolar kepada masyarakat Israel seperti itu. Nanti tuh Be, kalau itu terjadi, semua orang ini akan beralih kepada Bitcoin yang tidak bisa pokoknya Ya, Bitcoin itu uang emas, Iya. seperti dirham. Oh, Bitcoin tuh. Iya. Oh, bang emas. suatu saat nanti. Oh, berarti itu kejayaannya Islam berarti Bitcoin. Ya dari dulu juga pakai emas, umat Islam tuh mata uangnya. Kalau Bitcoin sih emas bukan? Diganti kertas permainannya dajjal. Oh iya. Lumayan aja Seperti diganti itu. kertas. Masa kertas bisa disoyak bisa berharga. Iya. Kan tidak masuk akal. Iya. Iya. Bitcoin itu emas Be. Emas ya. Emas. Kalau kita beli Bitcoin dapatnya emas, bukan uang. Iya. Ethereum gitu. Iya, dapatnya emas. Oh, Ethereum termasuk Bitcoin. Sama. Itu mancing ternyata gitu. Wah, tuh bisa. Kalau menit kan kita bisa mendapat gitu. Nah, lalu apa? 1 hari seperti 1 bulan tadi. 1 bulan tadi. Ya. Nah, itu rentan waktunya itu apakah sama tadi? Ya ini kan lagi usaha dajjal nih untuk memasukkan yang 1 hari seperti 1 bulan. Oh, Zamannya apa nanti? Ya ini nanti Israel Israel yang berkuasa ada di ya? Palestina itu berkuasa. Kalau misalnya Israelnya tidak Berkuasa. menang, tidak menjadi superpower berarti. Ya alam memang takdirnya sudah begitu suratannya. Gitu, memang. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya Israelnya menang, berarti Buktinya sampai sekarang masih berdiri sendiri bersih, iya, diserang sana sini masih kuat Israel. Nah, kan apa sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk seperti itu. Untuk
apa menghantar kemunculan Dajjal seperti itu. Oh. Sebenarnya Dajjal sudah datang, Aslinya mah ya. aslinya sudah, cuma masih di balik layar, hanya permainan-permainannya aja. Oh. Seperti itu. Nanti kalau Dajjal muncul, itu nanti juga dibarengi dengan munculnya Imam Mahdi dan Nabi Isa, seperti itu. Jadi sesuatu yang mengerikan ini. Apakah itu terkait dengan perang begede? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Nah, Suatu kepemimpinan sekarang tuh berapa tahun? 5 tahun. Makanya kita itu apa, jangan sepelekan tentang kabar-kabar dari para ulama tentang akhir zaman. Kita harus peka sebagai orang muslim. Jangan tergiur oleh permainan-permainannya Dajjal. Tuh seperti itu. Misalnya kan, maukah ya kurang rumah tuh sih Dajjal dulu dulu. Apa itu kurang 200.000? Mang 200.000 sih ah. Astaga. Masalah kalau ngatus kan sisa 100 kan duit kuno. Dajjal dulu kuno. Duduk bati pun ku bati. Mus ikhlas astagfirullahaladzim. Satu hari seperti 1 minggu itunya baru masanya Dajjal yang asli turun. Seperti Apakah itu. ada tanda? Baru 1 hari seperti biasa, hari-hari kesananya. Apakah ada tanda gitu Dajjal itu keluar dari kandangnya gitu? Tanda-tanda keluarnya Dajjal ada nggak? Apanya? Tanda-tanda keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal tuh. Ya banyak lah tanda-tandanya tuh Sekarang sudah keluar semua tanda-tandanya tuh Kitanya aja yang nggak merasa dengan disebutkan. Yang aslinya Dajjal. Bukan sifatnya tapi orangnya gitu. Ya kan, datangnya Dajjal itu termasuk salah satu alamat tanda-tanda kiamat kubro. Maksudnya tanda-tanda kiamat kubro itu tanda-tanda, salah satu Dajjal itu tanda-tanda kiamat sing kubrone, sing gedene. Maksudnya pintu masuknya ke arah tanda-tanda kiamat kubro. Itu seperti itu. Berarti memang masih berhubungan dengan teknologi berarti ini ya? Ya masih Iya Bribe. Iya. Ya kan? Kenapa Dajjal sampai begitu hebat menguasai teknologi? Karena Dajjal itu hidupnya kan dari mulai zaman Nabi Musa. Bukan hidupnya di angkasa. Enggak. Oh, enggak. Maksudnya hidupnya itu dimulai dari zaman Nabi Musa. Dan masih hidup sekarang tuh. Makhluk yang salah satu dipanjangkan umurnya kan salah satunya Dajjal. Dajjal ya. Masa wong urip sangat bengen sampai wemen mati ya. Mungkin otaknya beli nambah-nambah aku pemikirannya pasti semakin hebat kesininya tuh. Enggak tua-tua. Enggak tua-tua. Ya enggak, masih muda baik. Mau dipanjangkan umurnya. Minum ya, baik putih. Kan katanya tuh ya, Dajjal itu mempunyai sihir yang tinggi. Gimana tuh? Artinya sihir tuh. Sebenarnya itu bukan sihir. Memang mutlak dari, maksudnya dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini pemikiran Dajjal dapat sampai menghancurkan dunia ini. Itu kan datang dari Gusti Allah bukan sih sebenarnya? Ya iya, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah itu membuat dia itu bisa kayak nih hancurkan dulu dunia ini. Kenapa Allah itu mau bukan hancurkan? Dajjal? Astagfirullahaladzim. Jadi begini, yang namanya kehidupan di dunia itu ibarat kita itu lagunya apa? Dunia itu adalah panggung sandiwara. Ahmad Albar. Dunia ini. Kenapa Dajjal itu masih hidup? Kenapa tidak dimatikan sama Allah saja? Saya kan sudah ceritakan bahwa kehidupan dunia itu ibarat kita main sinetron. Sinetron itu ada yang mengatur ini itu. Kata sutradaranya A, ya artisnya pelakonnya harus A. Kata sutradaranya harus B, maka
sebagai aktor harus Harus B. B. Seperti itu. Nah, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Dajjal untuk membuat huru-hara, untuk menyebar fitnah? Itu tujuannya adalah untuk memurnikan atau menyaring orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Seperti itu, orang Islam yang sebenar-benarnya Islam. Berarti Dajjal ya namanya juga dunia kan ujian. Berarti Dajjal itu disuruh sama Gusti Allah? Ya disuruh berarti ya. Disuruh. Ya iya termasuk seperti itu. Hakikatnya sih, maksudnya kan diutus untuk menyebar fitnah seperti itu. Iya Pak. Bukan diutus karakter seorang rasul. Kalau rasul kan untuk menyebar kebaikan, tapi itu kan untuk menebar fitnah. Untuk menguji kaum muslimin dan mukmin. Makanya negara-negara sekarang itu yang kuat imannya ya tidak akan maju, selalu diinjak sama mereka. Contohlah Indonesia. Jauh-jauh masjid. Masjid. Jangan di masjid-masjid. Kalau di masjid mah nggak ada dajjalnya, nggak ada. Nah, Imam Mahdi datang itu dengan membawa bendera panji hitam. Panji hitam ya. Nah, ya simbolnya itu bendera panji kan bendera. Bendera hitam. Saya terpikir-pikir kadang maksudnya tuh merenung di tengah malam dengan sunyinya jangkrik. Masa sunyinya jangkrik? Dengan kegelapan malam, dengan bintang-bintang yang indah, kadang tafakur memikirkan itu panji hitam itu seperti apa. Iya. Akhirnya saya itu kadang waktu dulu saya waktu pesantren. Iya. Itu kan kalau saya pakai topi selain ini hitam, topeng putih lah, atau hijau, topeng-topeng yang enggak warna seperti ini, dimarahin sama guru saya tuh. Iya. Dia alasannya sih enggak boleh pakai itu. Enggak boleh pakai topi hitam. Enggak boleh pakai topi kayak topeng putih, topeng itu. Keras Pak ya. Waktu saya pesantren tuh dilarang. Tapi gimana sih nggak ngerti Kupluk topong. Iya ini nih topong kupluk. Iya sampai dilepas sayanya tuh. Maksudnya dilarang. Oh berarti harusnya pakai ingin aja. Iya. Kenapa? Nah akhirnya kan saya sudah tahu jawabannya sekarang. Coba tahunya gimana? Ya memang ada sebagian yang mengatakan bahwa ini tuh kalau pakai topeng putih, topeng itu kan belum haji, khusus haji ada. Iya. Tapi hitungan lain lah. Lain. Nah, yang saya temukan, kadang saya hasil daripada tafakur saya ini tuh ya. Jangan dikerjain sayanya tuh ditambah puyeng akhirnya tekanin gajah baru Suryayan di gini udah dedek mah enak tuh orang dibuka-buka sengaja. Astagfirullahaladzim. Jadi gurunya Ustadz Ajin itu melarang memakai kupluk yang selain topi hitam. Iya. Nah, ternyata setelah ditafakuri, ternyata Indonesia kan simbolnya kan topi ini. Bener. Iya hitam. Nah, barangkali kemungkinan panji hitam itu adanya di sini. Karena yang memiliki simbol hitam itu kan ini. Indonesia. Aja salah. Seperti itu. Topeng itu dibuat maksudnya awalnya adanya itu dari kan panji hitam itu kan datangnya dari timur. Pasukan hitam tuh panji yang membawa bendera hitam kan dari timur. Timur kan termasuk Indonesia termasuk timur. Itu topinya Medang iya, astagfirullah. Dihormati ini panji hitam.
Berarti kalau jadi misalnya kita ini hidup di Indonesia harus bersyukur karena nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panji hitam. nah kalau panji hitam tuh Dajjal bukan sih? Astagfirullahaladzim, salah satu pasukannya Imam Mahdi, panji hitam. Imam Mahdi itu nanti membawa pasukan, salah satunya adalah panji hitam. Iya. Simbolnya itu. Paham gak sih? Iya. Orang mudeng-mudeng ya Allah. Iya. Oh, Topol. Iya. paham beli ah. Iya. Nah, Indonesia sampai presiden pun, sampai para menteri pun ketika menghadapi rapat internasional untuk menghadapi mereka itu selalu yang dibawa apa? Simbol kehitamannya di kepala. Itu dari Presiden Soekarno yang membuat. Iya. Jangan salah itu. Jadi kita barangkali kiai saya dulu itu sudah tahu Iya. bahwa simbol topong hitam ini adalah berharga, simbol paling berharga. Iya. Itu nantinya ya kemungkinan nanti di Indonesia itu salah satu dari Panji hitam. panji hitam. Moga-moga aja. Panji hitam tuh bukan Bendera. Panji Milenium ya? Yang di film Panji Milenium. Bukan, kalau itu mah hitam ada putihnya Ada putihnya. yang belang-belangnya tuh sininya tuh. Terus pakai ya memang hitam itu anunya sih Hitam, iya, itu juga topengnya. hitam. Berarti tuh, panji hitam itu berperang melawan pasukan Dajjal. iya. Oh iya. Nah itu apakah mereka berperang? Mungkin. Apakah mereka berperang langsung? Apa mereka Sepertinya lewat perang dalam dunia maya? pemikiran apa ini? Pemikiran. Ya perang mah lewat apa aja. Ada yang lewat sosmed. Iya. Dulu waktu kejadiannya huru hara pertama kali Wahabi fitnah Wahabi termasuk fitnah Dajjal itu. Wahabi itu yang menghancurkan apa ulama-ulama yang ada di Mekah tuh, yang Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Wahabi yang mana nih? Bahaya nih, Bu. Astagfirullahaladzim. Wahabi. Sejarahnya. Ya, Wahabi. Sampai mereka kan menghancurkan kayak kuburan-kuburan. Sampai kuburannya Rasul kan mau dihancurkan. Siapa yang menentang? Kalau ya panji hitam dari Indonesia itu siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan jamaahnya Nahdlatul Ulama. Simbolnya adalah panji hitam. Nih, wong NU rata-rata pakai topeng hitam. Itu salah satu penentangannya. Kan sama dengan berperang itu. Iya. Iya. Terus apalagi yang ditanyakan? Oke, tunggu, saya udah selesai gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Ada beberapa pemaparan dari Ajin yang walaupun dialog atau obrolan pada malam ini diselingin dengan tanda dan tawa, tapi mudah-mudahan pasti ada beberapa hal yang bisa dipetik hikmahnya sehingga bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.